sebagai masyarakat itu memiliki yang namanya kearifan lokal. Kearifan berasal dari kata arif, bijaksana. Bijaksana itu tahu menempatkan posisinya. Ketika ada budaya semacam ini, dengan resikonya diterima, kita bisa hancur. Kalau ditolak mentah-mentah, kita ketinggalan sebagainya, itu disaring. Nah, dengan berbekal kearifan lokal, nanti akan menyaring globalisasi mana yang bagus diambil, nah, yang tidak bagus ditinggalkan. Gitu. Ini saringannya adalah kearifan lokal. Gitu. Saringannya gitu. Disaring, difilter. Kalau bagus terapkan, kalau tidak ya udah tinggalkan gitu. Istilahnya gini. Saya mencoba menerapkan aturan misalkan 1. Tidak main HP di kamar atau tempat yang sepi. Main HP harus di tempat yang terbuka, jelas, misalkan di ruang tamu, di ruang keluarga, yang sekiranya nanti itu orang tua kalau mau ngecek itu bisa. Orang kok main HP ini ngumpet-ngumpetan, orang jadi curiga. Main apa? Main game, nonton video, atau lain sebagainya, kan gitu. Biar bisa. Terus kemudian misalkan aturan yang kedua itu, misalkan HP tidak boleh disandi, HP harus terbuka, jadi semuanya bisa membuka. Kan ada ya HP yang itu disandi, hanya dia yang tahu sandinya, kan gitu. Kalau dalam lingkup keluarga gitu, dalam lingkup keluarga mungkin menurut saya kurang pas. Karena apa? Kadang kalau saya pribadi, HP saya kuotanya habis, nah, pakai punya istri. HP saya baterainya habis, pakai punya istri untuk komunikasi, kan gitu. Selain itu, ini untuk menutupi tadi, maaf, sesuatu yang dirahasiakan. Kalau dalam keluarga kan bagusnya terbuka gitu. Kalau anak perempuan yang terbuka biasanya curhat sama ibu, misalkan kan gitu. Nah, curhat sama bapak, ayah kan mungkin rada canggung, bapak kerja pulang capek ya sebagainya, curhat ya cerita sama ibu yang mungkin kan sama-sama wanita lebih mengerti gitu. Terus kemudian ada aturan semacam ini, misalkan yang ketiga, saya tulis lagi. Habis maghrib sampai isya nggak boleh main gitu. Ya, ini contoh misalkan ini adalah budaya globalisasi. Terus kemudian mbaknya ini mendapat budaya baru globalisasi yang tertulis di sini aturan saya. Nah, karena mbaknya ini punya kearifan lokal, ini disaring. Tidak mainan HP di kamar, cocok enggak ya dianu lawang nenggunaku ki ora kamar-kamaran apa nggunaku terbuka misalkan gitu. Ya berarti nomor 1 enggak usah gitu. HP tidak boleh disandi. Oh, ini mungkin cocok. Nah, ini akan saya terapkan gitu. Habis maghrib sampai isya leng, aku balik kerjane wis jam 5, Pak. Waktu ku longgar karo laren dolanan HP ya jame kuwi. Oh, berarti iki ya ora cocok misalkan, kan gitu. Nah, disaring dengan kearifan lokal. Disesuaikan dengan lingkungan kita. Nah, dengan keadaan kita agar supaya budaya baru ini cocok pas. Gitu. Ini nanti materi kearifan lokal yang akan kita pelajari. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Cukup? Jadi kita bermodal kearifan lokal. Nah, nih, kearifan lokal mulai dari paling kecil adalah kearifan kita sendiri, prinsip gitu. Saya punya temen gini. Ini tadi ada buku, misalkan ini makanan, jeruk, ini buah, ini roti, terus kemudian ini makanan lah gitu. Karena saya tidak membeli, tidak mengeluarkan uang untuk beli ini, kemudian gitu,
saya nggak akan mengambil ini meskipun ini sisa gitu. Teman saya nggak mau gitu, misalkan nemu uang jatuh, dia juga ngambil tapi nggak mau menggunakannya, paling masukkan kotak infak gitu. Dia punya prinsip. Nah, kearifan lokal dari pribadi kita minimal semacam itu. Jadi hal kecil yang menjadi prinsip kita, misalkan jenengan ya, aku ora arep dendam karo tangga teparo karo sapa wae, misalkan. Itu jadi prinsip jenengan ya, itu kearifanin jenengan gitu. Kalau kita ngomong lokal, ini berarti adalah suatu tempat. Tapi pada konteks ini adalah sebelum ke lokal adalah ke kita, kearifan. Kita bijaksana, kita nerima apapun itu yang menjadi prinsip kita gitu. Wah, aku misalkan prinsip jenengan ya, aku sekali niat tandang kudu rampung, ya enggak apa-apa, memang bagus semacam itu ya. Itu kearifan yang Anda miliki. Setiap orang tentunya beda-beda. Kalau saya merasa kearifan saya gitu, saya itu lebih menghargai waktu dengan cara misalkan saya diundang untuk rapat, untuk kegiatan jam 9, saya akan mencoba jam 9 saya sudah berada di tempat undangan itu. Dengan sewu, kalau jenengan dapat undangan jam 9 sudah di lokasi atau jam 9 baru mau berangkat. Wah Pak, biasanya molor Indonesia. Nah, ketika jenengan bilang begitu, Indonesia tidak akan berubah. Tapi ketika jenengan mau berupaya, undangan Anda jam 9, Anda sudah di sana, itu yang akan merubah Indonesia. Minimalnya satu jenengan dulu, dan ini saya laksanakan dan saya publikasikan kepada jenengan tahu kan gitu. Wah, tadi Pak Khozin yang datang hadir awal kurang lebih setengah 2 sudah sama. Padahal KBM mulai jam 2 Pak Khozin kan mulang, tutor lama kan sebagainya gitu. Wes roti biasanya toh Pak iya, karena masing-masing gitu. Saya lebih gitu. Makanya Mbak Jum Caca juga bilang, Pak Gasikmen, ya biasa toh Mbak, kadosnya setengah kali saya sampai sini gitu, seperti biasa gitu. Ini kearifan saya, bukan saya sombong, tapi ini saya menggali dari diri saya. Mungkin nanti kalau saya tanyakan jenengan, ada yang berani ngomong, ada yang malu kan gitu, nggak enak. Jadi saya mencontohkan diri saya sendiri biar tidak jargoni gitu. Nah, kearifan semacam ini. Jadi satu karakter, satu mental, satu sikap yang jenengan pegang, nah itu menjadi kearifan jenengan. Nah, ketika setiap warga ini memiliki kearifan dipadukan, nah ini satu tempat, maka menjadi kearifan lokal. Kearifan lokalnya orang Bawang sini, mungkin Sumeh, nah jenengan lewat ada warga sekitar jenengan telakson monggo Mbah gitu, mereka akan misalkan jawab nggih monggo dan sebagainya gitu. Itu mungkin kearifannya gitu. Mungkin lain kesempatan saya juga punya banyak murid untuk di formal itu yang wilayah Susuan arah Tapang sana gitu. Saya analisis, saya terus kemudian saya cermati, observasi itu, ternyata di sana itu orang tua menerapkan anak-anak mereka itu kepada orang yang lebih tua itu kromo. Itu berarti kearifan lokalnya orang sana gitu. Dan itu tidak saya temukan di tempat saya Wonosegoro.